Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Enterprise Risk Management atau disingkat ERM. Dalam pembahasan kali ini adalah pengertian RM. RM adalah proses yang dibuat oleh direksi atau Dewan Komisaris Manajemen dan personel lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mengaruhi identitas dan mengelola risiko agar memilih dalam batas-batas risk offset untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas. Definisi RM tersebut mencerminkan beberapa konsep fundamental RM. RM adalah proses yang berjalan dan mengalir ke seluruh entitas. Yang kedua, dilihat oleh manusia dari segala lapisan organisasi. Yang ketiga, diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi. Yang keempat, berlaku di seluruh perusahaan di setiap tingkat dan unit dan meliputi pandangan tentang risiko di tingkat entitas atau perusahaan. Hal-hal yang meliputi RM yang pertama, menyelaraskan risk appetite dan strategi. Maksud dari menyelaraskan risk appetite dan strategi yaitu manajemen mempertimbangkan risk appetite dan entitas dalam mengevaluasi alternatif strategis, menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai hubungan strategis tersebut, dan mengembangkan mekanisme untuk mengelola risiko tersebut, meningkatkan keputusan-keputusan berkenaan dengan tanggapan terhadap risiko. Maksud dari penjelasan tersebut ialah RM memberikan pegangan yang tegas untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif dalam menanggapi risiko. Alternatif ini terdiri dari menghindari risiko, menekan risiko, membagi risiko, dan menerima risiko. Yang ketiga, mengurangi kejutan-kejutan dan kerugian operasional. Maksud dari penjelasan itu, dengan meningkatnya kemampuan mengidentifikasi peristiwa yang secara potensial bisa terjadi dan menyiapkan tanggapan yang diperlukan, entitas bisa menekan kejutan-kejutan dan kerugian atau biaya terkait. Keempat ialah mengidentifikasi dan mengelola beraneka ragam risiko dan risiko antar perusahaan. Maksud dari pernyataan tersebut ialah setiap perusahaan menghadapi sejumlah risiko yang berdampak terhadap berbagai bagian dalam perusahaan. IRM yang memfasilitasi tanggapan yang efektif terhadap dampak yang saling berkaitan dan tanggapan yang terintegrasi terhadap bermacam-macam risiko tersebut. Yang kelima, meraih peluang. Maksud dari meraih peluang yaitu dengan mempertimbangkan berbagai macam peristiwa yang mungkin terjadi. Manajemen siap mengidentifikasi peluang dan secara proaktif merealisasi peluang tersebut. Yang terakhir, memperbaiki pemanfaatan modal. Maksud dari memperbaiki pemanfaatan modal ialah dengan memperoleh informasi mengenai risiko yang tepat dan mumpuni. Manajemen akan mampu secara efektif menilai kebutuhan modal secara menyeluruh dan meningkatkan alokasi modal. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mencapai tujuan RM. Kerangka RM diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dibagi dalam 4 kategori. Kategori pertama yaitu strategis. Strategis ini adalah tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dengan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua, operasi. Operasi ini adalah penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga ialah pelaporan, dapat dipercayanya laporan. Yang keempat atau yang terakhir adalah ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Pengelompokan tujuan entitas dalam 4 kategori di atas membantu kita memusatkan perbaikan pada aspek-aspek yang terpisah dari RM. Kategori yang berbeda namun saling tumpang tindih suatu tujuan tertentu bisa dicakup dalam lebih dari satu kategori. Komponen IRM. Ada 8 komponen IRM yang saling berkaitan. Yang pertama, internal environment atau lingkungan internal. Yang kedua, objective setting, penentuan tujuan. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Yang keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Yang kelima, risk response, tanggapan terhadap risiko. Yang keenam,
control activity atau kegiatan pengendalian. Yang ketujuh, information and communication atau informasi dan komunikasi. Dan yang kedelapan adalah monitoring, di mana komponen 8 tersebut itu saling berkaitan dan saling dibutuhkan dalam manajemen risiko perusahaan. Apabila tidak ada salah satunya, maka perusahaan akan tumpang tindih. Efektivitas IRM. Menentukan efektif tidaknya IRM merupakan pertimbangan atau judgement berdasarkan penilaian apakah ke depan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Jadi, ke depan komponen ini juga merupakan kriteria atau ciri IRM yang efektif. Agar komponen ini berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan dan risiko harus ditempatkan dalam risk appetite entitas. Saya adalah pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Selanjutnya adalah keterbatasan IRM. Meskipun IRM memainkan peran penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, tetap ada keterbatasan tertentu. Sebagai tambahan atas faktor-faktor yang dibahas di atas, keterbatasan juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia atau human judgment dalam membuat keputusan bisa saja salah atau keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relatif cost dan benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi dua orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan IRM. IRM meliputi juga pengendalian internal. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IRM. Pengendalian internal didefinisikan dan dijelaskan dalam publikasi KOSO berjudul Internal Control Integrated Framework. Framework ini tahan uji, tak lekang karena waktu, dan menjadi dasar dari ketentuan perundang-undangan dan dasar hukum di negara-negara tertentu. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab. Setiap dalam entitas mempunyai tanggung jawab tertentu dalam IRM. Direktur utama atau Chief Executive Officer pada akhirnya bertanggung jawab sebagai pemilik IRM. Para manajer mendukung falsafah IRM, mendorong ketaatan terhadap risk appetite, dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerances. Penggunaan laporan ini. Saran pemakaian laporan ini bergantung pada posisi dan peran dari pihak-pihak yang terlibat, seperti Board of Directors atau Dewan Komisaris, kemudian senior manajemen, kemudian personalia lainnya, kemudian regulators dan profesional organization atau organisasi profesional, dan yang terakhir educators. Selanjutnya adalah hubungan antara audit internal dan IRM. Selama bertahun-tahun, audit internal memanfaatkan informasi tentang risiko secara tepat, yakni sebagai input utama dalam perencanaan audit. Untuk organisasi yang belum mempunyai fungsi IRM yang efektif, misalnya IRM masih pada tahap awal pengembangan, audit internal terpaksa melaksanakan penilaian risiko atau risk assessment sendiri, dan dalam hal audit internal telah melaksanakan penilaiannya sendiri dalam rangka pengecekan IRM secara independen. Fungsi hubungan antara audit internal dan IRM. Di slide sudah dijelaskan hubungan antara audit internal dan IRM, dan dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi seorang manajer yang membawahi fungsi audit internal dan fungsi IRM. Kedua fungsi ini melapor kepadanya, dan selanjutnya ia menyampaikan dua perangkat laporan atau laporan audit dan laporan IRM kepada direksi atau dewan komisaris atau komite audit dan risiko yang berada di bawah direksi dewan komisaris. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.